oleh Allah Subhanahu selalu ngeh sama diri kita. Harus ada me time-nya, jangan memikirkan anak mulu, jangan memikirkan amanah mulu. Me time-nya apa? Me time-nya persiapan diri kita untuk perpulangan kita. Ketika ini kokoh, kekuatan ruh kita kokoh, kekuatan sosial kokoh dan mengacu kepada Al-Quran, maka kehidupan kita nggak oleng. Bahkan kalau sebaliknya kita memperhatikan sosial tapi memperhatikan Al-Qurannya tidak ada, itu lebih kacau lagi. Karena standarnya bukan standar Quran, standar logika, standar kata orang, tradisi, standar lingkungan, perasaan, nggak enakan. Walaupun di sini kokoh, itu segitiganya. Kalau ibarat rumah, tidak ada atapnya, tidak ada penyatunya, ada tiang, masih kena hujan, masih kena angin. Maka memang ini harus tiga-tiganya kita perkuat. Sosial kita perkuat, jangan lupa tentang diri kita. Kita tahajud bukan karena biar anak berhasil, tapi karena kita perlu ruh di sini. Jangan dikit-dikit biar anak, jangan dikit-dikit biar suami rezekinya lancar, jangan dikit-dikit biar apalagi lingkungan baik. Itu bagus, tapi mohon maaf masih menguatkan satu tiang. Sedangkan tiang ini jangan seperti tiang yang kosong, memikirkan orang lain, memikirkan keimanan orang, biar orang lebih beriman, tapi kitanya tilawah hanya ketika bertemu orang aja. Ketika kesunyian kita tidak mempersiapkan. Maka kita kembali lagi, selain menjadikan Al-Quran sumber apa kemarin? Sumber pedoman kita langkah lihatnya standarnya dari Al-Quran. Dilanjutkan ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabbah di sini kalimat awalnya itu adalah hewan melata. Tetapi menurut mufasir itu seluruh makhluk yang bergerak. Kita termasuk di dalamnya tidak? Ya, walaupun kita bukan dabah yang arti secara bahasa hewan apa tadi? Ada hewan melata gitu ya. Tetapi mufasir mengatakan selama dia makhluk yang bergerak itu namanya dabah. Di ayat 6, tidak ada satu dabah pun yang tinggal di bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Kita ulang, yang menjamin rezeki siapa? Berarti kita menyekolahkan anak itu adalah ikhtiarnya. Kita jangan terlalu mengiming-imingkan ke anak-anak, ayo nak sekolah yang benar biar gajinya besar. Tetapi lebih ke usaha memantaskan dirinya dimaksimalkan. Semoga dari usaha itu rezekinya lewat langkah yang mereka pilih gitu. Jadi segala makhluk Allah, semua makhluk Allah yang bergerak itu sudah dijamin rezekinya. Yang menjamin adalah Allah. Tetapi memerlukan sebabnya itu adalah ikhtiar kita. Bisa dipahami di sini? Ya. Wa ya'lamu, dan Allah lah yang mengetahui mustaqarraha. Mustaqar itu tempat kediaman dabah tadi. Hanya ke dabah. Ya, dhamir hanya kembali kemana? Ke dabah. Kediaman dabah ini Allah tahu.
kediaman dari awal lahir dari rahim mana. Bisa pilih nggak? Di saat seorang dabah ini tidak bisa milih mau di tempat yang mana, lahir dari rahim siapa, makanan yang nggak bisa milih, sedapatnya dari apa namanya, tadi pusat gitu ya. Ketika seseorang tidak bisa milih aja, Allah ngasih rezeki ya. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah mengetahui tempat kediamannya. Ini masih luas tempat kediaman di sini, dari awal di rahim siapa, kemudian ketika lahir ada di bumi sebelah mana. Allah tuh udah tahu kita itu di tempat mana tinggal, umur 8 tahun ada di SD mana ibaratnya, ada di kampung mana, tiba-tiba pindah rumah, kemudian ketika menikah mungkin ngontrak dulu di mana, beberapa kali ngontrak, itu Allah udah tahu kita itu mustaqornya, tempat tinggal kita itu di mana, dan tempat terakhir kita itu di mana. Itu namanya mustaqorruha, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz tempat kediaman kita, hari apa, jam berapa, ada di mana, menduduki atau sedang lari atau sedang tertidur, tempat kita, tempat kediaman kita Allah tahu. Wa mustaudaha, dan tempat penyimpanannya. Dalam mufasir, tempat penyimpanan ini sangat luas sekali. Ada yang menyampaikan lebih luasnya apa? Ada contohnya gini, ada anak yang kok belum kelihatan bakatnya apa, itu sebenarnya lagi disimpan dulu sama Allah. Mana yang lagi aktif, mana yang tidak aktif, mana yang lagi disimpan dulu, Allah yang maha tahu. Pernah lihat nggak? Kalau saya mungkin karena kehidupannya dulu di Amikman gitu ya, ada anak itu kalau setiap rapat sekolah itu membahas apa dia terus. Dia hari ini waktunya ngajar nggak ada, ngebolang, ambil kolam gitu ya. Dia hari ini boro-boro belajar, dia tidur di lemari. Ada yang kayak gitu. Tiba ada kabar dari orang tuanya, Ustazah mohon doanya, alhamdulillah ananda hari ini sedang wisuda Al-Quran 30 juz. Sekarang ada di Mesir. Sekarang itu tuh anak yang kemarin sedang Allah simpan dulu. Ada juga yang dari awal tuh aktif banget ranking gitu ya, dari kelas 1, 2, 3 kan senang banget deh ngelihat murid itu gitu ya. Ternyata sudah Allah aktifkan di awal. Ya, jadi Allah yang Maha tahu kapan yang disimpan dulu, kapan yang diaktifkan, karena semua makhluk itu ada takdirnya dan ada fasenya. Wa mustaudaha, dan tempat penyimpanannya. Allah Maha tahu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Semuanya itu kalau dalam hadis itu kita itu sudah ditentukan apa? Rezekinya, matinya, jodohnya, apa lagi? Mati, ya? Bukan 4 ya? 3. Jodoh, rezeki, kematian. Oke. Jodoh, rezeki, kematian. Kullu, semuanya itu sudah tertulis di mana? Di Kitabul Mahfuz, di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu di mana? Langit ke-7. Kita udah kelihatan langit pertama belum? Belum. Ini berawan. Kita terbang aja sudah di atas awan. Sudah ke langit belum? Belum. Masih jauh. Dan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu sampai langit ke-7. Luar biasa. Kullu fi kitabim mubin. Wa huwa alladzi, dan Allah juga yang khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi.
fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Kita sampai sini. Apakah Allah tidak mampu? Langsung jadi mampu. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita tentang proses. Harus sabar dengan proses. Segala sesuatu ada prosesnya, itu bahasanya kan ya. Nah, dan ternyata kebanyakan manusia itu maunya proses lama-lama ya, pengen instan. Apalagi sekarang. Kenapa sekarang anak-anak sekarang lebih kesabarannya lebih kalau dulu kita hanya ada mie instan. Kalau sekarang ojek instan, apalagi semua instan. Dulu mau lihat dunia harus ke TV desa. Dulu kan desa doang, atau semakin kesini punya sendiri, tapinya tidak semudah itu, gitu ya. Sekarang kita ingin tahu, emang kemarin ada gempa ya? Yang dilakukan apa? Lihat HP. Dan semuanya ada di tangan. Dengan lihat, oh iya ya, kemarin ada ini ya, ada itu. Dalam hitungan detik, instan mendarat jadi wartawan semuanya. Dulu kan informasi kalau ada wartawannya, ada kameranya. Nah, kalau di situ nggak ada wartawan, nggak ada kamera, nyampe nggak informasinya? Enggak. Maka semakin kesini kita itu sudah dibuai dengan hal-hal yang instan. Tetapi lagi-lagi Al-Quran mengingatkan kita, Allah saja mencontohkan menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ayam di sini bukan 6 hari ya, 6 masa. Jadi 6 tahap. 6 tahap. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasnya Allah itu di atas air. Kita tidak akan bahas arasnya, tetapi kita bahas airnya. Kenapa? Karena aras tidak ada di dunia, betul? Kita tidak usah terlalu membayangkan aras itu bagaimana, tetapi kenapa muncul benda yang ada di dunia dan ada di sini? Itu apa? Alma, air. Karena kita dari air, bukan? Air adalah sumber kehidupan dan segala sesuatu bisa tumbuh karena ada air. Alma, untuk apa? Liyabluwakum, agar Allah bisa menguji kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu, yang paling baik amalnya. Kita kunci dulu di sini, yang lebih baik atau lebih banyak amalnya? Lebih baik. Berarti ini juga salah satu yang harus kita garis bawahi. Kita ketika ada pilihan amal yang lebih banyak dengan amal yang lebih baik, harus langsung yakin yang paling baik itu adalah amal yang lebih baik, bukan amal yang lebih banyak. Yang lebih baiknya sudah banyak baik, gitu. Atau misalkan seperti ini, kadang-kadang ibu-ibu suka pertanyaan ini tuh sering, hampir mau Ramadan itu saya sering. Lebih baik 5 kali khatam atau 1 kali khatam? Ya lebih baik 5 khatam. Tapi kalau lebih baik 5 khatam tapi tidak diperhatikan tajwidnya, nafasnya, kemudian suaranya. Maksud suaranya itu karena kan lagi lemes ya, gitu ya. Pokoknya 5 kali khatam. Ya. Ada yang saya mampunya itu dalam 1 kali duduk paling 3 halaman karena udah ngos-ngosan. Dalam 1 hari 5 kali habis sholat 3 halaman kali 5 nyampe gak 1 juz? 3 kali 5 15 halaman belum nyampe.
ada sisa 5 halaman. Nah, berarti satu harinya 1 juz aja enggak nyampe. Tetapi kualitas dijaga, ahsanu amalan. Bisa dipahami di sini? Nah, tetapi bukan berarti mengabaikan yang banyak. Berarti apapun yang mampu kita lakukan, tolong kualitasnya dijaga, bukan hanya sadar kuantitas. Jadi di sini ada garis bawahi tentang proses dan tentang kualitas amal. Wala in qulta, dan sungguh jika engkau berkata innakum mab'utsuna min ba'dil maut. Ini kepada siapa dia mau berkata? Kepada Rasulullah, ya. Dan jika Rasulullah mengatakan, "Wahai kaumku, nanti itu kau akan dibangkitkan setelah ada kematian." Ketika ada kabar seperti itu, ada orang yang mikir dulu. Tetapi kalau orang kafir itu nggak ada mikir dulu, hanya langsung mengatakan inna hadza illa sihrun mubin. Kabar seperti itu tuh sihir kepada orang yang beriman. Itu hanyalah sihir-sihir yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa? Kata orang kafir. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan nanti akan ada hari kebangkitan, kalian akan dihidupkan kembali, itu kan kabar yang asing buat mereka. Selama ini nggak pernah dengar. Setelah usianya 50, dari umur 0 sampai 50 tuh nggak ada istilah mau dibangkitkan itu. Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan itu. Ada yang karena disampaikannya oleh Muhammad yang selama ini tidak pernah berbohong. Ya, itu seperti siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman. Tapi ada juga yang mikir-mikir dulu, diolah di sini. Itu sahabat-sahabat yang levelnya setelahnya. Tapi ada juga yang ketika pas mendengar langsung gak mau mikir, gak mau apa, tapi itu merugikan. Kesenangannya terampas. Kesenangan terampas gak kalau percaya? Yang asalnya suka berbuat maksiat, kalau ada kebangkitan rugi dong nanti. Dia tidak bisa sesuai dengan keinginannya, maka dia langsung menepis dengan mengatakan la yaqulanna. Berarti dengan apa? Dengan mulut, ya. Langsung mengatakan, menyerangnya dengan mulut. Jadi bukan hal yang aneh kalau ada orang yang tidak suka menyerangnya lewat mulut. Karena orang-orang yang musuh agama dari dulu memang menyerang pertama itu adalah dengan mulut. Melemahkan info penting tadi dengan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Bisa dilanjut? Bisa. Satu ayat lagi. Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudah. Dan sungguh jika kami tangguhkan terhadap mereka azab sampai waktu yang ditentukan, mereka pun berkata, ma yahdisu, apa yang menghalanginya? Katanya mau diazab nih, kok gak datang nih azab? Ini maksiat misalkan, naudzubillah, di kampung ada maksiat yang terang-terangan. Kemudian ada yang menjelaskan, hati-hati, takut azab Allah kena. 1 hari gak kena, 2 hari gak kena, 3 hari gak kena. Mereka mengatakan, apa yang bisa menghalangi azab Allah itu? Biasanya mereka seperti itu, namanya mengolok-olokkan. Bukan berarti gak percaya 100%, tetapi mengolok-olokkan apa yang disampaikan oleh orang yang tidak ia sukai. Ala ketahuilah, yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Azab itu akan datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Wahaqadihim, dan mengepung kepada mereka, maka nubihi yastahzi'un. Azab
yang dahulu mereka perolok-olokan. Kita ulang bahwa kalau di dalam satu tempat ada kemaksiatan, itu sebetulnya sedang memancing azab. Kalau azabnya belum datang, bukan berarti tidak akan datang. Dan jangan diperolok-olokkan, katanya udah datang nih, tapi nggak ada terus nih. Allah sedang memberikan kesempatan, apakah bisa bertaubat kembali ataukah malah berkelanjutan. Kalau berkelanjutan baru Allah turunkan. Sederhananya, ketika anak melakukan kesalahan satu kali, dilihatin aja dulu sampai mana nih baca. 2 kali, 3 kali baru dikasih peringatan dengan aturannya kan begini, belum dikasih hukuman. Makanya dalam dunia pendidikan kan ada SP gitu ya, SP1, SP2 baru SP. Nah azab itu sudah, kalau ibarat di sekolah sudah di luar itu namanya DO ya, sudah di DO gitu. Aku bolos dari DO dong, padahal mah sudah enggak gitu. Jadi jangan sampai aku lalai, aku durhaka sama suami, baik-baik aja, dia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya, padahal sedang dalam masa penangguhan, dikasih kesempatan. Maka dari itu kembali lagi kepada ayat 3 kemarin. Banyak-banyaklah istighfar. Barangkali banyak dosa yang kita lakukan, tetapi kita tidak terasa dengan dosa itu adalah tercantum nama kita, kena SP. Kita yang kenanya tidak tahu. Khawatirnya tiba-tiba ada azab, kemudian kita dengan enaknya mengatakan salah saya apa, padahal sudah jelas salahnya, hanya saja tidak menyadari. Padahal kesalahannya mungkin 2 tahun yang lalu, cuma kurang ditobati. Sudah dikasih waktu sama Allah, bukan berarti melakukan maksiat hari ini besok dapat azab. Dapat maksiatnya 2 tahun yang lalu, Allah kasih kesempatan, tidak ada sesuatu yang ia tidak suka gitu ya. Akhirnya dia masih merasa oh boleh, berarti aman, berarti setiba di tahun berikutnya dia udah lupa kesalahannya apa. Tiba-tiba ada sesuatu yang dia nggak suka, dengan entengnya mengatakan salah aku apa. Itu artinya masa penangguhan dari kemarin sudah ada sebenarnya, tapi tidak balik. Ayo perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Khawatir posisi kita sedang dalam posisi rentan, posisi tadi peringatan sebelum azab itu turun. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk hari ini, untuk me-time kita, menaikkan keimanan kita, menaikkan kualitas ibadah kita, amal kita. Kita yakin amanah kita itu banyak, tetapi harus sesekali 5 menit, 10 menit kita simpen dulu tuh di belakang. Aku seorang ibu, simpen dulu. Aku seorang istri, simpen dulu. Aku seorang siapa? Ibu RT, simpen dulu. Sesekali kita, aku adalah aku. Aku punya kewajiban terhadap Allah yang mana harus diisi tong ruhnya. Ruhnya ini jangan sampai haus. Kalau diri kita ruhnya haus, tetapi memperhatikan ruh sekitar kita, lama-lama kita capek sendiri. Dengan tandanya apa kalau capek sendiri? Mudah lelah, mudah kecewa, mudah menyalahkan. Maka sekali lagi kuatkan lagi diri kita dengan ruh kita. Buatlah me-time, lepas semua amanah-amanah itu. Jadilah diri kita yang kuat, yang tong ruhnya, tong kasih sayang dari Allah yang terpenuhi. Allahu a'lam bishawab.